Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat siang Pater John. Dalam sesi kelima yang merupakan sesi terakhir dalam perkuliahan korban dan pendamaian ini, saya akan membahas bab 7 dan bab 8 dari buku Korban dan Pendamaian. Dalam sesi yang lalu, saya sudah menyebut nama Andreas Yewang yang menulis buku yang berjudul Pendamaian pada tahun 82, yang berisi banyak hal-hal yang kelihatannya baru akhir-akhir ini dibicarakan, jadi merupakan sesuatu kemajuan besar. Kalau dipikir pada tahun 80 sudah berpikir seperti orang berpikir di tahun 2000-an, abad ke-21 ini gitu loh. Jadi saya akan mulai bab 7 ini dengan kembali membahas Andreas Yewang yang telah merumuskan pendamaian itu sebagai pendamaian, atonement, maupun sebagai rekonsiliasi. Jadi dalam bagian-bagian akhir dari bukunya itu dia terutama menyoroti rekonsiliasi. Dan dia mulai memang dengan membicarakan rekonsiliasi dalam hubungan suku, ras, dan bangsa. Jadi dia mencatat bahwa di dalam kalangan suku-suku biasanya memang orang membuat menjadi kriteria apa yang ada di dalam sukunya sendiri. Dan dengan demikian suku menjadi ukuran atau kriteria dalam rangka mengukur yang lain. Dan karena itu, apa yang berada di luar persekutuan suku biasanya dianggap rendah. Jadi, yang dia soroti adalah rasa superioritas suku yang seringkali menyebabkan memang orang berada dalam hubungan yang tidak harmonis satu dengan yang lain. Dan biasanya itu kelihatan dalam rangka perjodohan. Kalau anak kita tertarik pada anak dari suku lain, biasanya ada masalah itu. Memang Yewang bicara tentang situasi tahun 80-an, tapi saya kira sampai sekarang pun kadang-kadang masih masalah gitu loh. Jadi dia menganjurkan agar perasaan superioritas suku ini diatasi dalam rangka membina hubungan kebangsaan. Tetapi dalam rangka kebangsaan pun ada masalah. Jadi dia berbicara dulu tentang ras, dan memang pada tahun 80-an itu Dewan Gereja Sedunia atau World Council of Churches sangat gencar melancarkan program-program yang mereka sebut to combat racism, program-program untuk melawan rasisme. Pada waktu itu memang ada upaya untuk segera melawan rasisme yang berlaku di Afrika Selatan. Anda tahu dulu Afrika Selatan diperintah oleh minoritas kulit putih dan mereka memberlakukan politik atau kebijakan apartheid, di mana yang kulit putih berkuasa dan yang kulit hitam ditindas. Yang kulit hitam itu kehilangan banyak hak, mereka tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Padahal Afrika Selatan itu kan letaknya di Afrika gitu. Jadi ini
merupakan salah satu agenda dari WCC, dari Dewan Gereja Sedunia. Ada yang tidak setuju karena katanya ini sudah masuk dalam ranah politik, tetapi berkat pressure dari Dewan Gereja Sedunia ini ke masyarakat Eropa dan Amerika. Memang masyarakat Eropa Amerika sekarang sekuler, namun demikian pengaruh agama dan gereja masih kuat, sehingga ketika WCC menganjurkan agar orang mendukung penghapusan apartheid di Afrika Selatan, jangan membantu menolong perekonomian orang kulit putih Afrika Selatan, boykot. Jadi bank-bank diimbau jangan melakukan negosiasi dengan Afrika Selatan dan seterusnya. Jadi akhirnya berkat pressure semacam itu, pemerintah kulit putih Afrika Selatan akhirnya menghapus apartheid. Mereka membebaskan Nelson Mandela yang terkenal itu, yang hampir 30 tahun di penjara. Dan sekarang Afrika Selatan merupakan republik demokratis di mana tidak ada superioritas ras. Nah, ini sering dilupakan bahwa ada jasa dari WCC juga dalam soal penghapusan apartheid di Afrika Selatan itu. Tetapi bagi kita di Indonesia, saya kira yang penting adalah kita juga sadar bahwa kita pun bisa jatuh dalam diskriminasi rasial yang sama. Dalam sesi yang lalu saya mengatakan bagaimana kita seringkali membuat ucapan-ucapan yang melecehkan mereka yang kita anggap sebagai ras yang berbeda. Misalnya orang-orang keturunan Tionghoa, mereka sudah 7 turunan di sini, tetapi tetap dianggap orang asing, dan dalam banyak hal mereka tidak bisa apa-apa gitu loh. Jadi itu saya kira perlu kita sadari juga gitu. Dan yang juga penting adalah bahwa hubungan antar etnis juga dari waktu ke waktu dapat menjadi masalah. Di Amerika memang ada masalah etnis, jadi kulit hitam didiskriminasikan, meskipun Presiden Abraham Lincoln sudah mengumumkan pembebasan budak pada abad yang lalu, masih tetap ada segregasi sampai pada tahun 60-an. Dan berkat perjuangan Martin Luther King, seorang pendeta dari gereja Baptis, maka akhirnya ini pun terhapuskan. Tapi masih lama juga terjadi itu sikap-sikap yang mendiskriminasikan. Dan baru akhir-akhir ini kita menemukan bahwa ada orang kulit hitam yang bisa menjadi presiden, yaitu Barack Obama. Sampai 2 periode dia menjadi presiden. Tetapi setelah dia turun, kelihatannya ada arus balik, pendulumnya kembali lagi. Dan di bawah Presiden Trump yang sekarang kelihatannya white supremacy, keunggulan kulit putih itu mau ditonjolkan lagi begitu. Ya. Jadi ini memang sesuatu yang selalu harus diperjuangkan. Nah, di negeri kita yang menjadi masalah itu ketegangan etnis. Di Afrika kita melihat di tahun 94 misalnya konflik Hutu dan Tutsi. Orang Hutu
eh, membunuh orang-orang Tutsi di Uganda, padahal mereka sama-sama Katolik. Jadi Anda lihat agama pun kadang-kadang kalau dibandingkan kamu lebih turut mana, turut agama atau turut etnis, ternyata seringkali turut etnis. Jadi di antara orang-orang Tutsi kan ada pendeta, ada pater-pater dan suster-suster. Ya, orang-orang Hutu yang Katolik tidak segan membunuh mereka karena dianggap ini suku lain gitu loh, etnis lain. Jadi itu yang perlu kita jaga, karena di Indonesia ya pada tahun 2004 kan ada konflik di Kalimantan di antara orang Dayak penduduk lokal dan orang Madura pendatang. Orang Madura sudah lama tinggal di sekitar Sampit, tapi kemudian konflik. Lalu penduduk Maduranya yang di Sampit itu banyak yang mengungsi kembali ke Pulau Madura atau ke sekitar pantai-pantai di Jawa Timur. Dan tiap kali kita mendengar hal-hal seperti ini ya. Jadi saya kira tugas panggilan kita sebagai gereja adalah sungguh-sungguh menjaga jangan sampai orang jatuh ke dalam superioritas suku, ras, maupun bangsa. Lalu Yewang bicara tentang rekonsiliasi dalam hubungan sosial ekonomi. Jadi pada waktu itu tahun 80-an memang juga gencar orang bicara tentang kesenjangan antara utara dan selatan. Meskipun diakui bahwa kita satu sama lain saling tergantung, interdependent istilahnya, tetapi yang terjadi malah seringkali semakin lama yang di selatan itu semakin tergantung pada yang di utara. Nah, pertanyaannya, apakah 35 tahun lebih sesudah tahun 80-an, sesudah Pak Yewang menulis kesenjangan itu sudah teratasi? Berdasarkan catatan-catatan banyak pakar sosial ekonomi masa kini, dalam era globalisasi tampaknya kesenjangan itu tetap besar. Jadi sistem perekonomian neoliberalisme itu amat kuat menguasai seluruh dunia, dan yang lain-lain kurang lebih terpaksa harus ikut sistem yang dominan ini. Bahkan negara yang menganut sistem ekonomi sosialis seperti Tiongkok, seperti kita tahu sekarang menjadi amat kapitalistik, dan keberhasilan dari sistem kapitalisme yang membuat Tiongkok menjadi adik kuasa yang melewati kekuatan ekonomi Jepang dan menyaingi Amerika Serikat, semakin meneguhkan keyakinan bahwa sistem inilah yang terbaik untuk diikuti. Padahal sudah jelas bahwa perubahan sistem ini berdampak hebat sekali terhadap rakyat Tiongkok, terutama mereka yang berada di pedalaman-pedalaman dan mereka yang berada di rimba raya kota-kota besar. Jadi dulu orang-orang tua di Tiongkok mendapat jaminan sosial dalam negara-negara sosialis. Sekarang jaminan-jaminan sosial itu hilang. Dan orang-orang tua itu mendapat banyak kesulitan. Dan yang saya dapat lihat dalam informasi-informasi dari media sosial adalah bahwa mereka sekarang kebanyakan ditolong oleh organisasi-organisasi karitatif swasta di Tiongkok sendiri.
Jadi mereka mencari-cari orang-orang tua yang menjadi pemulung, orang-orang tua yang harus menanggung cucu-cucu karena anak-anak mereka meninggal pada usia muda dan seterusnya itu. Ya, jadi jangan kita melihat hanya hal-hal yang gemerlapan dari kemajuan Tiongkok, tapi sebetulnya juga dampak sosial yang negatif yang terjadi gitu. Gejala sosial yang kontradiktif seperti itu kelihatan juga di Amerika Serikat. Di satu pihak itu negara adikuasa, banyak modal, banyak orang kaya, tetapi di pihak lain tidak ada BPJS seperti kita. Jadi semua orang yang masuk rumah sakit harus punya asuransi. Banyak sekali orang gelandangan, tidak punya rumah. Kalau malam mereka tidur di pinggir jalan. Jadi kontradiksi seperti ini dapat juga kita lihat di negeri kita, di kota-kota besar Jakarta, Surabaya. Ada daerah-daerah yang sangat kaya seperti di dunia utara, ya, real estate mewah, tapi di sebelahnya itu gubuk-gubuk yang sangat merana gitu. Kesenjangan ini dapat dilihat juga perbedaan di antara Jawa dan Sumatera dengan pulau-pulau lain. Ya, di NTT ini kita selalu lihat Bali, ya, Bali yang hebat, Lombok dan seterusnya. Tapi ya sebetulnya banyak sekali kemiskinan yang terjadi kan di daerah NTT. Banyak warga-warga kita karena kesulitan ekonomi pergi merantau ke daerah-daerah lain, bahkan ke negara-negara lain. Di negara-negara lain mereka tidak terlalu dijamin keselamatannya. Ada yang mendapat siksaan dari majikan-majikannya, lalu tahu-tahu mereka pulang dalam peti jenazah. Hal ini sangat meresahkan Ketua Sinode Gereja Masehi Injil Timor, Dr. Mary Colimon, mungkin Anda tahu beliau, katanya pernah memberi kuliah juga di Ledalero, lalu dia menghubungi Uskup Atambua, gereja-gereja lain di Timor, dan mereka sekarang membangun sebuah satuan tugas yang mencoba mencegah jangan sampai ada hal-hal seperti itu, ya, mencoba memutuskan mata rantai dari trafficking, jadi human trafficking. Jadi orang-orang kan ditipu, dibilang mau ada pekerjaan di Korea, di Taiwan atau di Hong Kong, tahu-tahu mereka dibawa ke tempat lain, dan kalau mereka perempuan-perempuan banyak yang dipaksa menjadi pelacur. Ya, seperti itu situasinya, dan kita masih harus tetap waspada terhadap hal-hal semacam itu. Jadi salah satu agenda saya kira dalam rangka melanjutkan imbauan Pak Yewang tentang rekonsiliasi di bidang sosial ekonomi adalah bahwa Anda di NTT berjuang melawan human trafficking. Lalu yang berikut lagi adalah rekonsiliasi dalam hubungan antar agama. Jadi Yewang juga memang galau dengan hubungan-hubungan yang formalnya baik, sama-sama mengakui Pancasila, tetapi dalam hal-hal lain lagi tidak nyaman gitu ya. Dan dia menganjurkan agar kita membangun teologi agama-agama, jadi meninggalkan model teologi yang lama yang selalu memandang rendah
atau menganggap diri lebih tinggi dari agama-agama lain, dan dia mengusulkan agar baik gereja-gereja Protestan dan Katolik sama-sama memperhatikan pendapat Karl Barth dan Karl Rahner di dalam berteologi agama-agama. Jadi Karl Barth yang Protestan terkenal dengan pandangannya bahwa agama pada hakikatnya adalah ketidakpercayaan, dan agama Kristen tidak berbeda dari agama-agama lain. Jadi dia membedakan antara iman dan agama. Iman itu positif, agama negatif. Nah, namun demikian agama Kristen dibenarkan oleh karena Kristus sendiri. Jadi bukan karena agama Kristen itu benar atau baik pada dirinya sendiri. Dalam hal apa, empirik dia sama saja dengan agama-agama lain. Tetapi dia dibenarkan karena Kristus. Karl Rahner adalah orang Katolik yang mengakui bahwa orang-orang yang beragama lain dalam arti tertentu dapat disebut sebagai Kristen anonim. Jadi ya sudah, mereka sebetulnya Kristen tetapi anonim. Jadi ada sikap yang positif terhadap mereka yang beragama lain. Nah, meskipun Barth dan Rahner tidak sama pandangannya menurut Yewang, kedua-duanya dapat dipakai dalam mengakui iman dalam konteks kemajemukan agama-agama. Mengapa? Karena kedua-duanya bersedia mengakui bahwa agama Kristen bukannya pemilik mutlak dari kebenaran, melainkan Kristus. Dan kita harus bisa membedakan Kristus dari agama Kristen. Kalau kita melihat pandangan sekarang mengenai relasi atau antara agama-agama, ini sikap yang diperlihatkan oleh Yewang inklusif itu sikap yang di tengah, ya. Ada sikap eksklusif, kemudian sikap inklusif, dan sikap pluralis. Tentu saja 35 tahun sesudah Yewang menjagokan Barth dan Rahner, banyak sorotan yang ditujukan pada kedua tokoh ini. Dan sekarang pakar-pakar lain yang biasanya dijadikan acuan, misalnya Paul Nitter. Paul Nitter itu agak negatif terhadap Barth, dan dia menempatkan Barth dalam dataran yang sama dengan orang-orang fundamentalis yang anti agama lain. Banyak orang tidak setuju pada Nitter, saya juga tidak. Tetapi saya bisa mengerti mengapa dia berpendapat demikian, karena dia menempatkan Kristus. Dia mengatakan agama Kristen dibenarkan karena Kristus. Berarti agama-agama lain masih tetap tidak benar karena belum menerima Kristus, seperti itu, ya. Nah, kalau demikian, maka memang kita perlu lebih lanjut daripada Barth dan Rahner. Kemudian juga mungkin menggunakan Nitter. Nitter memberikan beberapa alternatif dalam kita memahami agama-agama di luar kita. Tapi menurut saya pada intinya kita meskipun berbeda-beda tetap menganggap bahwa agama-agama adalah setara. Meskipun dalam pemahamannya dia bisa punya pandangan yang katakanlah untuk dirinya sendiri, dia merasa apa yang diyakini merupakan hal yang sangat menentukan, gitulah, ya. Ya, jadi harus bisa membedakan antara keduanya itu. Nah, pertanyaannya tentu bagaimana 35 tahun situasi di Indonesia sesudah Yewang menulis hal itu. Ya, kita semua tahu setelah 98 hubungan yang tadinya secara formal baik-baik saja karena berdasarkan Pancasila dan kebangsaan menjadi buruk, bahkan di Indonesia Timur terjadi konflik berdarah, gitu, ya. Nah, ini kan memperlihatkan ada satu pihak kemunduran
Tetapi di pihak lain juga barangkali karena untuk waktu yang lama kita tidak mencoba untuk belajar hidup bersama dengan agama lain dan mengakui keberlainannya. Kita selalu, kemudian kita sama-sama warga negara Indonesia. Nah, lalu kita kan tidak tahu tentang agama dan agak sulit mengakui agama lain. Nah, kita belajarlah sekarang bahwa saya orang Protestan bisa hidup bersama dengan orang Muslim. Ada pandangan-pandangan yang berbeda dari yang dari mereka anut, dari yang daripada saya. Dan mereka juga tentu tidak bisa menerima pikiran pandangan-pandangan Kristen yang saya anut. Tetapi kita tetap bisa dalam keberlainannya. Kita bisa mencoba tetap mencari apa yang disebut commonalities. Jadi di samping differences, perbedaan-perbedaan, kita tetap bisa bersama-sama mencari commonalities yang memampukan kita untuk hidup bersama. Kemudian rekonsiliasi dengan alam semesta ini yang dalam sesi yang lalu saya katakan hal yang baru dari Yewang yang tahun 80-an belum ada yang ngomong seperti itu, dia sudah ngomong seperti itu. Ya, jadi dia mengeritik Lynn White yang mengatakan bahwa kerusakan ekologi yang terjadi sekarang disebabkan oleh karena implementasi dari keyakinan-keyakinan agama Kristen Latin Barat. Tapi sebetulnya dia tidak menyinggung agama Katolik, dia menyinggung agama Protestan. Jadi agama Protestan itu sangat antroposentrik, sangat menekankan manusia sebagai gambar Allah yang adalah penguasa dunia ini, wakil dari Tuhan untuk menguasai bumi. Jadi akhirnya lahirlah teknologi, dan teknologi ini teknologi yang lain dari teknologi yang dibuat oleh orang di timur, yaitu dari Tiongkok misalnya. Ini teknologi yang sungguh-sungguh membutuhkan, merusak, ya. Jadi membutuhkan banyak bahan bakar, minyak, membuat orang menggali sini, menggali sana, menggali timah, menggali mangan, pokoknya gali bumi lah. Emas di yang terkenal itu kan di Papua, ya, Freeport. Jadi hal-hal seperti itu. Dan banyak orang yang menentang White dan mengatakan, waduh bagaimana. Saya juga di satu pihak setuju pada White, tetapi di pihak lain juga tidak. Memang betul bahwa dunia barat, apalagi dunia imperialis barat, kan merusak kemana-mana waktu mereka menjajah bumi, hampir seluruh dunia ini. Tetapi menurut saya bukan hanya agama Kristen yang bersalah, agama-agama lain juga. Jadi kalau mau bilang agama suku juga tidak usah dilihat secara romantis sebagai selalu memelihara kelestarian bumi. Jadi mereka juga seringkali ya main potong, main babat hutan, main apa, main bakar gitu ya. Jadi semua agama. Jadi di Tiongkok itu terjadi pembabatan hutan, pengalihan air sungai dan sebagainya, mengakibatkan banjir bandang. Di Afrika ketika tentara Arab Islam mulai melebarkan sayap, mulai menyerang ke Afrika, dari Afrika mulai menyerang ke Eropa, kan banyak hutan dibabat. Jadi kalau Anda membaca buku dari yang terkenal dari Agustinus, Confessiones, ya, itu kan di Kartago dikemukakan banyak hutan. Di Kartago itu di Afrika Utara, di Tunisia, ya.
Sekarang mana hutannya? Ya sudah nggak ada, yang ada padang gurun. Padang gurun Sahara itu dulu hutan, masih hijau, tapi sekarang sudah habis. Itu bukan karena apa, tapi karena ulah manusia gitu loh. Manusia yang ingin berkuasa, melebarkan pengaruh, membabat hutan, pokoknya menguras bumi ini, lalu terjadi kekeringan dan seterusnya. Jadi semua agama bertanggung jawab, dan itu berarti semua agama bertanggung jawab atas kerusakan bumi. Berarti semua agama juga bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan seberapa bisa memulihkan apa yang sudah rusak. Jadi saya akhir-akhir ini ikut di dalam kegiatan-kegiatan ekologi pemulihan itu. Ya, jadi membantu misalnya mahasiswa-mahasiswa kami yang pada gilirannya menolong masyarakat di Pantai Samas di Bantul, Jogja, untuk menyelamatkan telur-telur penyu, membantu menetaskan telur itu hingga menjadi anak penyu, dan kemudian menolong mengembalikan anak-anak penyu itu ke laut. Ini restorasi kan, pemulihan. Kalau kita tidak bantu, penyu bisa musnah. Kemudian juga ada awam Kristen di Malang Selatan, di Sendang Biru. Mereka mendirikan sebuah usaha sendiri, sebuah usaha konservasi yang sampai sekarang berhasil menyelamatkan 80% dari 100% hutan mangrove yang pada awal tahun 98 itu habis dibabat oleh siapa saja gitu loh. Ya, memang dulu di situ ada hutan mangrove yang subur, yang besar-besar, itu habis. Tapi penduduk di sana sekarang menanam pohon-pohon mangrove yang baru. Memang masih sudah lumayan besar, tapi belum sebesar seperti yang dulu. Tetapi ini kan sebuah tindakan yang sangat baik begitulah. Ya, jadi saya menganjurkan agar awam-awam Kristen ini jangan dibiarkan begitu saja, harus dibantu oleh gereja. Gereja itu salah satu tugasnya sekarang adalah membantu restorasi alam, membuat program-program ekologi yang konkret sebagai wujud pertobatan ekologis. Nah, Anda tahu istilah itu dari mana kan? Dari Sri Paus Fransiskus di Laudato Si, yang sebetulnya hanya meneruskan ucapan dari Santo Bapak Yohanes Paulus II. Dia kan yang mulai bicara tentang ecological conversion. Jadi kami orang Protestan setuju aja. Oke deh, mari kita bersama-sama melakukan ecological conversion ini. Nah, ada dua tren yang saya lihat di dalam bagaimana orang Kristen berusaha untuk mengatasi kerusakan ekologi. Yang pertama ini menunjukkan perhatian ke keserakahan manusia. Jadi sikap batin yang perlu diubah. Jadi kalau sikap batin perlu diubah, maka keserakahan bisa menurun, dan dengan demikian orang bisa hidup lebih sederhana, lebih ugahari. Aliran ini biasanya dianut oleh orang-orang Protestan Calvinis memang, karena Calvin yang bicara tentang bagaimana kita harus menekan keserakahan.
Oleh karena keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala menurut Calvin. Jadi banyak orang Protestan kemudian hidup sederhana. Cuma masalahnya karena mereka tidak membelanjakan uangnya, akhirnya kan uangnya makin lama makin banyak. Ada modal. Nah, tahu-tahu mereka lalu menginvestasi modalnya ini hidup sederhana tapi punya investasi. Nah, akhirnya muncul teori bahwa kapitalisme muncul dari aliran Protestan tertentu, yaitu kalangan Puritan. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, yang teori. Saya kira sedikit-sedikit ada betulnya itu. Banyak orang Protestan hidup sangat sederhana, tapi punya perusahaan besar. Dan perusahaan besar ini ya, ikut dalam sistem besar neoliberalisme itu. Ya, tentu saja mereka rajin menyumbang sana-sini, tapi yang kita inginkan kan agar sistemnya yang dimodifikasi gitu loh. Tapi ya ini masih tetap perjuangan bersama. Nah, aliran lain lebih mengarahkan perhatian pada sifat atau hakikat sakral dari alam itu sendiri. Jadi dalam pandangan ini termasuk pemahaman bahwa yang ilahi itu di samping transenden bisa juga imanen. Nah, biasanya agama Kristen dianggap menganut paham bahwa Tuhan atau yang ilahi hanya transenden semata-mata, tetapi itu tidak benar. Karena Tuhan diakui transenden di satu pihak, tetapi di pihak lain juga imanen. Nah, dalam agama Kristen Protestan, biasanya Tuhan dianggap transenden melulu. Dan imanennya tidak, tapi ya kadang-kadang juga adalah imanen, berarti ada Roh Kudus di dalam hati manusia. Tetapi apakah roh itu ada di dalam alam? Banyak yang tidak setuju. Karena itu dianggap sama dengan animisme begitu. Tapi dalam Perjanjian Lama ada kok. Ada banyak teks-teks yang mengemukakan tentang penyataan Allah di dalam alam. Ya, jadi itu istilahnya adalah teofani alam. Yang terkenal itu kan penyataan Tuhan kepada Ayub di dalam angin puting beliung. Apa itu kan alam? Ketika Tuhan menyatakan diri kepada umat Israel di Gunung Sinai, gunungnya menggelegar. Ada api, ada angin, ada topan. Itu kan gejala alam. Nah, dalam Perjanjian Baru ada apa? Ada inkarnasi yang seringkali kita kurang perhatikan gitu loh. Karena lalu Yesus dianggap transenden, padahal beliau kan ya sekarang sih di surga, tapi kan pernah di bumi dan pernah jalan-jalan di bumi ini dan bergaul dengan umat manusia, dan sampai sekarang masih berada juga. Saya kira yang ilahi itu di antara umat dalam pribadi yang ketiga yang disebut Roh Kudus itu gitu. Nah, aliran ini ya saya bisa salah, tapi menurut saya teman-teman Katolik ke arah itu. Ya, jadi menghormati alam karena yang ilahi ada di dalam alam, tetapi pandangan ini juga ada dalam pemahaman agama lain, misalnya dalam agama Hindu. Jadi di Bali itu pada waktu masalah tentang Teluk Benua itu ya toh. Jadi bagaimana lautnya mau ditimbun dan seterusnya itu ya. Itu kan ada masyarakat yang menentang, apa istilahnya itu? Saya tiba-tiba lupa, tapi Anda saya kira tahu masalah yang berkaitan dengan Teluk Benua. Masyarakat menentang, lalu ada seorang teolog perempuan lulusan UKDW
Dr. Niluh Suartini yang menulis disertasi yang menggali kembali unsur-unsur imanen dari yang ilahi di dalam Alkitab dan mengatakan kita bisa ikut ambil bagian dalam perjuangan bersama di Bali menentang reklamasi Teluk Benoa ini, karena kita juga mengakui bahwa yang ilahi ada di dalam alam. Jadi kontradiksi yang sering dipasang mengenai pertentangan di antara orang Bali dan orang Hindu dan orang Kristen dalam pandangan terhadap alam, saya kira tidak usah terlalu tajam gitu, karena toh ada kesamaannya. Nah, kedua aliran ini menurut saya bisa digabungkan, tidak masalah. Jadi kalau keserakahan menurun, kita tentu bisa lebih menghormati alam, atau kalau kita lebih menghormati alam, keserakahan bisa menurun gitu. Nah, lalu kita masuk dalam perdamaian menurut Yewang dalam agama suku, dan di situ saya terutama menyoroti pemahaman tentang roh dan dunia lain yang biasanya ada di dalam masyarakat suku-suku Indonesia, kendati pun mereka sudah menganut agama entah Kristen, Katolik maupun Islam. Jadi saya ambil contoh aja dalam agama Kristen, seringkali ada sikap yang sangat tegas terhadap mereka yang katakanlah sering masih berada dalam dunia tertentu, dunia lain, ya. Tetapi dalam ilmu sosial sekarang, dunia lain atau dunia roh itu justru dipandang sebagai sesuatu yang hidup, yang bahkan merupakan hal yang bisa mempertemukan kita yang terdiri dari berbagai agama itu. Jadi yang dianjurkan adalah jangan kita melihat pengungkapan roh-roh itu sebagai wujud-wujud dari agama kafir yang kalau dibandingkan dengan kita lain, tetapi sebagai sesuatu cara mengungkapkan diri, mengungkapkan pergumulan, mengungkapkan kesulitan dengan cara-cara tertentu. Jadi kalau ada gejala-gejala, misalnya kesurupan dalam tanda kutip, yang perlu dilakukan adalah mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Bukan langsung lalu memarahi atau mengatakan itu histeria atau apa gitu ya. Dan yang penting bagi kita semua adalah bahwa hal-hal seperti itu kita usahakan untuk mencari maknanya. Mengapa orang lantas seperti itu gitu loh. Dan kemudian dari situ kita lalu bisa mencarikan jalan keluar bagaimana gitu ya. Dalam buku Korban dan Pendamaian saya memberikan contoh-contoh bagaimana hal itu dapat kita lakukan. Saya tidak punya waktu untuk menguraikan, tetapi nanti dalam diskusi mungkin Anda bisa bertanya tentang hal itu. Nah, yang terakhir, saya juga mau menyinggung tentang pendamaian dan kasus-kasus santet. Pada waktu kuliah lalu kan sudah saya katakan bahwa kasus santet itu berkaitan dengan pengkambing hitaman, dan dalam era Gus Dur sangat berdarah-darah gitu, karena ada banyak orang yang dibunuh karena dianggap dukun santet. Nah, apa itu santet?
Nah, ini agak sulit memang, tapi pada pokoknya santet itu berkaitan dengan tuduhan terhadap orang-orang tertentu yang dianggap sebagai biang keladi, penyebab orang menderita. Jadi kalau ada di satu tempat ada orang yang sakit dan mati berturut-turut, biasanya lalu orang menduga ini pasti disantet, lalu kita cari siapa yang bersalah gitu ya. Dan seringkali yang dituduh bersalah itu ya seperti dalam teori Girard, orang-orang yang di pinggir, orang gila, orang tua. Ya, jadi wah, mengerikan kalau sudah seperti itu. Ada orang tua yang diseret dari rumahnya, ditusuk dengan macam-macam senjata tajam. Lalu memang orang-orang yang melakukan kekerasan itu ditangkap dengan dituduh jangan main hakim sendiri. Tetapi tetap saja tuduhannya bukan bahwa santet tidak ada, tetapi bahwa orang melakukan main hakim sendiri. Santet diakui tetap ada, bahkan pernah heboh karena mau dimasukkan dalam KUHP kan, dan untung tidak masuk gitu. Tapi bahwa itu pernah menjadi wacana sudah menunjukkan bahwa ini masalah ini tetap merupakan sesuatu yang perlu kita waspadai ya. Jadi pengkambing hitaman ini jalan terus. Jadi saya memperlihatkan misalnya di Banyuwangi itu ya. Jadi orang-orang yang dituduh tukang santet, padahal mereka itu kiai-kiai, dibunuh. Dan itu baru berakhir setelah beberapa waktu lamanya. Tetapi katanya ini memang ada faktor-faktor tertentu di belakangnya gitu. Jadi banyak orang yang tidak senang dengan naiknya Gus Dur, dan mereka lalu melakukan teror dengan dalih tukang santet itu. Kemudian sebelumnya tentu sudah kita lihat juga bagaimana tahun 65 itu sampai 500.000 sampai 1 juta, ada yang bilang lebih, orang-orang yang dituduh PKI, lalu nyawanya ya mereka terancam, banyak yang dibunuh, selebihnya dibawa sebagai tawanan ke Pulau Buru, dan lama kemudian baru pulang, keluarga-keluarga mereka mendapat stigma. Dan meskipun sekarang semua sudah oke, tetap aja ada kesulitan-kesulitan. Upaya Presiden Jokowi untuk membuat rekonsiliasi dalam hal ini, ya ada kan panitia yang dibentuk, diketuai oleh seorang jenderal yang adalah putra dari salah seorang jenderal yang dibunuh. Jadi orang jenderal ini bersedia untuk memaafkan apa yang lalu, tetapi akhirnya tetap tidak jadi. Ya, karena tetap orang merasa bahwa hal-hal seperti ini akan membuat banyak persoalan lagi gitu. Jadi itu kemudian saya sudah sebut tentang orang-orang keturunan Tionghoa yang jumlahnya sekitar 5 juta di Indonesia itu. Lalu dalam kehidupan kita sendiri, jadi jangan terlalu cepat menerima bahwa ada orang-orang yang kita duga sebagai tukang santet. Dan selebihnya gejala santet ini bisa Anda lihat
di dalam kerangka apa yang digambarkan oleh Girard sebagai pengkambing hitaman. Jadi kesimpulan dari seluruh penelitian saya tentang korban dan pendamaian adalah bahwa sistem korban ini adalah sesuatu yang positif, yang membuat manusia lebih sadar tentang keberadaan realitas yang lebih luas daripadanya, realitas yang bisa menyebabkan dia mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, tetapi itu bisa diatasi. Tetapi ada satu hal yang negatif, yaitu seperti yang sudah diungkapkan oleh Girard. Jadi kalau korban ini berarti mengorbankan orang lain, jadi ada yang dikorbankan, maka ini adalah sesuatu yang negatif yang berkaitan dengan pengkambing hitaman. Tetapi kalau korban ini menyebabkan orang atau kelompok lalu rela berkorban, rela untuk mencintai habis-habisan dalam rangka membela orang lain, ya saya kira inilah yang dapat kita pegang, ya. Dan kalau begitu menurut saya, meskipun kita sadar pada segi-segi kelam dari agama kita, maka kita jangan berhenti beragama. Tetap aja positif beragama sambil sadar bahwa kita semua meskipun punya agama, cara kita merumuskan agama itu kadang-kadang bisa menyebabkan hal-hal gelap masuk, dan kita selalu harus bersedia mengakui dan mereformasinya, memperbaikinya. Ya, jangan takut untuk berbuat pembaharuan. Ya, ndak usah heboh, gembar-gembor. Bisa dengan kita mulai kecil-kecilan di dalam diri kita sendiri, di dalam kita bersikap terhadap orang lain, dan pelan-pelan hal-hal yang transformatif itu saya kira akan menjalar juga ke hal-hal lain dan bahkan ke hal-hal yang bersifat struktural. Martin Luther King itu tidak mengira bahwa tindakannya bisa mengakibatkan perubahan besar. Ya. Jadi dia bahkan setelah melakukan protes itu ketakutan, takut mengalami dampaknya. Untung dia tidak berhenti. Jadi takut tapi jalan terus. Jadi memang sebetulnya tidak ada sih pahlawan-pahlawan. Reformasi tidak dilakukan oleh pahlawan. Reformasi dilakukan oleh orang-orang biasa, orang-orang kecil yang dengan hal-hal kecil mulai melakukan perubahan di dalam diri dan di dalam lingkungannya. Saya kira itu yang dapat saya kemukakan mengenai bagian akhir ini. Dan sama seperti sesi-sesi yang lalu, silahkan Anda menanggapi, dan juga Pater John silahkan memberi masukan.